Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah, Bunda, dan Ananda. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya, dan tak lupa kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah kita dapat berkumpul secara virtual pada hari Kamis 13 Maret 2025 dalam program Open Mind SPPMI dengan tema Leadership dalam Parenting. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Ibu Ida Nuraini Novianti, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan, Magister Sains selaku Ketua Yayasan Generasi Juara. Yang terhormat Bapak Rahmat Hertawan, Sarjana Pendidikan, Master of Science selaku Direktur Utama Yayasan Generasi Juara. Yang terhormat Bapak Fadilah Mursid Al-Ansori, Sarjana Komputer selaku Kepala PKBM Generasi Juara. Dan yang saya hormati Bapak Pauji Rahmanto selaku narasumber profesional, juga Kanaswa dan Bunda, Kagali dan Kazaki selaku narasumber, serta Ayah, Bunda, dan Ananda semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Ain Agustin, perwakilan dari tim Generasi Juara sebagai pembawa acara pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ayah, Bunda, dan Ananda yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti program Open Mind SPPMI dengan tema Leadership dalam Parenting. Selanjutnya, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membaca susunan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan. Kelima, acara ini. Dan keenam, penutup dan doa. Baik, sebelum kita mulai acara kita, kepada Ayah, Bunda, dan Ananda dimohon untuk menyalakan kameranya selama acara berlangsung. Selanjutnya, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah atau sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Jahrul. Kepada Kak Jahrul, waktu dan jaringan dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Qala inni a'lamu ma la ta'lamun
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah satu di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadi orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kalian yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Jahrul yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan kita kepada pahlawan.
Assalamualaikum. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hartawan, Sarjana Pendidikan, Master of Science selaku Direktur Utama Yayasan Generasi Juara. Kepada Bapak Rahmat, waktu dan jarak dipersilakan. Baik, terima kasih, Bu Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa la alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di kesempatan pagi hari ini, mungkin ini adalah hari yang ke-13 kita beribadah bulan puasa, kita bisa bersilaturahim. Dalam kegiatan kita hari ini adalah Open Mind untuk SPPMI. Ini adalah salah satu program yang digagas oleh Generasi Juara dalam rangka memperkenalkan salah satu bagian dari Generasi Juara, yaitu Sekolah Pemimpin dan Pengusaha Muslim Internasional, atau kita singkat dengan SPPMI. Harapan kami dengan kegiatan ini, orang tua dan Ananda bisa mengenal lebih jauh apa itu SPPMI dan bagaimana SPPMI nanti bisa berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia dan juga berkontribusi terhadap pendidikan Ananda untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan. Komitmen kami di Generasi Juara, sebagaimana sudah diketahui oleh Ayah Bunda, bahwa kami adalah sebuah lembaga pendidikan yang pastinya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan kami di semua bagian, baik itu di layanan PAUD, kemudian di PKBM, pendidikan kesetaraan, dan juga kita ada sekolah Quran dan sekolah pengusaha Muslim, ya, sekolah pengusaha muda, ya, SPPMI ini. Dengan ini kami berharap bahwa kami semakin bisa memberi manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak lagi pilihan sekolah untuk bisa diikuti. Jadi orang tua bisa lebih banyak lagi pilihan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Karena sesuai dengan visi dan misi komitmen kami untuk memberikan pendidikan yang terbaik tentunya. Itu saja mungkin pengantar dari kami. Mohon diikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Bunda dan Ananda nanti bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan bisa ikut berpartisipasi dalam cita-cita kita bersama menjadi anak muda kita atau anak-anak kita ini menjadi generasi emas di tahun 2045. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Ayah Bunda dan Ananda yang sudah meluangkan waktunya di kegiatan hari ini, dan semoga ini menjadi sebuah amal soleh buat kita semua, apalagi saat ini adalah bulan Ramadan, ya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat atas sambutan. Sebelum kita ke acara inti, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Kita akan mengambil sebanyak 3 foto dengan moto Generasi Juara, yaitu tangguh, berkah, bermartabat. Boleh dinyalakan kameranya kepada Ayah Bunda dan Ananda. Pose yang pertama yaitu tangguh. Pose kedua berkah.
Puasa ketiga bermartabat. Baik, terima kasih kepada Ayah Bunda dan Ananda semuanya. Selanjutnya, acara inti yang kita semua nanti-nantikan yaitu Open Mind SPPMI dengan tema Leadership dalam Parenting. Oleh karena itu, langsung saja saya serahkan acara ini kepada moderator kita yaitu Ibu Desi. Kepada Ibu Desi, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak nih Kak Amel sudah diberikan kesempatannya. Saya ambil alih untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lemes-lemes banget ini. Pada sahur saja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada sahur gak nih? Apa sahurnya cuman hanya mie aja atau bahkan lupa makan ya? Jadinya cuma minum aja, lemes banget ini. Ayo coba Bu Desi ulangi kembali ya, yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, kan kalau kayak gini kan masih pagi ya, jadi harus tetap semangat nih ya. Yang menjalankan ibadah puasanya juga nggak kelihatan lemes banget, masa baru pagi udah lemes ya. Masya Allah, tabarakallah banget nih ya. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini Open Mind SPPMI, Ibu Desi diberikan amanah untuk menjadi moderator untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Nah, mungkin kawan-kawan nih ya pada bertanya-tanya, apa sih itu SPPMI, apa sih Open Mind? Sama yang seperti yang tadi Bapak Rahmat sampaikan ya, Open Mind ini adalah salah satu program untuk pengenalan buat kawan-kawan untuk melihat bagaimana sih sekolah-sekolahnya generasi juara. Salah satunya adalah SPPMI, itu adalah Sekolah Pemimpin dan Pengusaha Muda Internasional. Buat kawan-kawan yang masih nyari-nyari atau mungkin buat kakaknya, buat sanak saudaranya, atau mungkin buat adiknya yang masih bertanya-tanya sekolah yang cocok kira-kira yang mana ya. Nah, ini boleh banget ikutan untuk kegiatan kita hari ini terlebih dahulu nih, Open Mind SPPMI, karena kita akan bahasnya judulnya keren banget, Leadership dalam Parenting, menjadi pemimpin yang inspiratif bagi Ananda. Jadi kawan-kawan, nanti sini kita akan bahas nih bagaimana sih apa hubungannya sekolah pemimpin penguasa dan pengusaha muda ini dengan judul kita yaitu adalah leadership dalam parenting. Nah, untuk ayah bunda yang saat ini sedang mendampingi anandanya juga boleh sekali nih karena kita kan pasti akan membentuk karakteristik untuk para ananda ya, terkhususnya dalam memimpin diri sendiri. Nah, kita akan berbincang-bincang langsung nih sama kakak-kakak kita, sama narasumber terhebat kita juga ya, public speaker terhebat kita ada Bapak Fauzi, terus kemudian ada kakak-kakak dari SPPMI, ada Kakak Gali, Kak Zaki, Kakak Naswa. Nah, tadinya ada Bunda dari Kak Naswa nih, qadarullah bundanya Kak Naswa sedang tidak bisa bergabung nih. Jadi tidak apa-apa, kita berbincang-bincangnya sama Kakak Naswa dengan kakak-kakak yang lainnya. Nah, ini boleh sekali ya, walaupun kita sedang beribadah puasa sebagian besar, tetap harus semangat untuk mengikuti Open Mind SPPMI ya. Yang sedang tidak menjalankan ibadah puasa, boleh jangan lupa sarapannya, tetap semangat untuk beraktivitasnya. Nah, sebelum itu, mungkin kawan-kawan sebagian besar tidak mengenal Bu Desi ya. Sambil Bu Desi ingin bagikan ya untuk baca sedikit profil untuk public speaker terlebih dahulu ya. Nah, untuk kawan-kawan perkenalkan nih nama Bu Desi, nama lengkapnya Desi Nasution. Yang dimana Bu Desi saat ini diamanahkan menjadi moderator untuk kegiatan hari ini. Nah, hari ini Bu Desi akan membacakan sedikit profilnya dari Bapak Fauzi Rahmanto. Bapak Fauzi ini nanti akan mengisi kegiatan kita ya. Untuk sebagai public speaker kita, beliau ini adalah salah satu pendidikan formalnya lulusan dari S1 Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Bandung. Beliau ini pengalaman profesional direktur di PT Kubik Cakrawala Internasional dari 2013 sampai sekarang. Terus beliau juga sebagai coach training di Kubik Group dari 2011 sampai sekarang.
Dan beliau juga sebagai founder direktur PT SDG Indonesia dari 2002 bahkan sampai sekarang juga Deputi Senior Manager Divisi Sistem dan Support di Indonesia Banking Recruiting Agency dari 2000 sampai 2002. Beliau juga banyak sekali nih sertifikatnya ya atau sertifikasinya. Jadi beliau emang sebagai pakar ataupun speaker kita nanti. Dan kita akan berkaitkan dengan leadership parentingnya di SPPMI. Nah, untuk kakak-kakak yang SPPMI kita kenalan terlebih dahulu nih ya. Kita ada 3 kakak-kakak SPPMI. Dimulai dari ada namanya Kak Zaki. Nah, kira-kira Kak Zaki sudah hadir belum ya? Coba Bu Desi intip dulu. Kak Zaki, ayo. Yu di mana Yu? Oke, ini dia. Kita sorotin dulu ya, biar kelihatan mukanya yang mana Kak Zaki ya. Nah, Kak Zaki boleh dinyalakan kameranya Kak Zaki? Nah, Masya Allah. Kita kenalan dulu satu-satu ya, sambil kita juga nanti akan sorotkan semua narasumber kita, tiga-tiganya dari peserta didik SPPMI, kita bincang-bincang sebelum ke Bapak Pauji. Nah, ini ada Kak Zaki Nalanur Radiat. Kak Zaki, ini adalah peserta didik angkatan kedua di SPPMI, dan saat ini Kakak Zaki kelas 9, berarti udah kelas akhir atau kelas 3-nya jenjang SMP. Dan sedikit lagi mau SMA nih kakak-kakak, adik-adik semua nih. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang sama Kak Zaki. Dan selanjutnya kita ada namanya Kak Gali. Kak Gali sudah hadir Kak Yu? Kak Gali, mana nih suaranya Kak Gali nih? Sudah, Bu. Oke, kita sorotin dulu ya, biar kelihatan mukanya. Nah, ini dia Kak Gali. Kak Gali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Gali, nama panjangnya adalah Gali Pratama. Kak Gali ini saat ini juga angkatan kedua nih, gabungan dari Kak Zaki. Cuma bedanya Kak Gali saat ini sudah menempuh pendidikannya di kelas 10, setara dengan SMA. Nah, nanti kita bahas nih ya, karena kan beda-beda. Nah, yang terakhir kita dari peserta didik SPPMI-nya ada Kakak Naswa nih. Kakak Naswa sudah hadir belum nih Kak Naswa? Mana nih Kak Naswa nih suaranya nih? Halo, Bu. Oke. Nih Kak Naswa pakai akunnya mana nih? Bu Desi mau sorotin terlebih dahulu nih. Akunnya Bu Mas A. Tiba-tiba pakai akunnya Bu Masa ini. Oke, ini dia Kak Naswa. Kak Naswa ini nama panjangnya, coba Bu Desi lihat dulu namanya. Nama panjangnya Kak Naswa Riyadatul Aisi. Cakep banget namanya, Masya Allah belakangnya ya. Kakak Naswa ini adalah angkatan pertama di SPPMI dan saat ini sudah kelas 11 SPPMI. Udah pertengahan nih, sedikit lagi sudah mau ke jenjang kelas akhirnya menempuh SMA. Nah, kita akan bahas sedikit nih ya perbincangan ya. Tadinya harusnya ada Umi ya, tapi Uminya sedang berhalangan, Umi Kak Naswa, tapi tidak apa-apa. Tadi kita berbincang saja, santai aja, nggak usah tegang ya, kakak-kakak ya. Biasa aja, senyum aja, senyum. Oke, kita mulai dulu nih, karena kan mungkin perdana juga ya buat Kak Zaki, Kak Gali, Kak Naswa untuk sesi sharing bersama kita semua di kegiatan hari ini. Dan hari ini Bu Desi mau tanya dulu satu-satu nih, bagaimana sih perasaannya ketika diminta buat yuk kita sesi sharing di Open Man ya SPPMI. Dari Kak Gali terlebih dahulu. Perasaannya bagaimana nih Kak Gali? Di sana jangan ririk-ririkan ya. Karena kebetulan hari ini kita juga masih sekolah ya kakak-kakak ya, yang SPPMI. Jadinya masih di sekolah nih. Kita bahas dulu nih ya, Kak Gali. Kak Gali bagaimana perasaannya ketika diminta untuk sesi sharing di Open Man SPPMI? Perasaannya bagaimana nih? Kaget sih. Kaget sih ya. Iya. Tapi Iya. jadi gimana nih? Setelah ini biasa aja lah ya, santai ya. Insya Allah bisa. Kalau deg-degan, ini aja tarik nafas, santai, relax ya. Nah, kalau Kak Zaki sendiri bagaimana? Mungkin sudah punya pengalaman untuk berbagi sharing, bagaimana nih Kak Zaki? Di awal agak deg-degan aja sih Bu, sekarang mah biasa aja.
Oh, sekarang mah biasa aja ya. Emang ya kita tuh sebenarnya hanya overthinking aja kita ya, terlalu negatif duluan. Tapi sebenarnya pas dijalankan biasa saja, bahkan lebih enjoy. Lah, kalau Kak Naswa sendiri bagaimana nih? Karena kan perempuan sendiri nih, pasti kan deg-degannya pasti luar biasa. Nih bagaimana nih Iya, Kak Naswa? deg-degan banget, Bu. Deg-degan banget, terus kayak seneng diundang buat sharing di sini. Masya Allah. Baik nih, Kak Zaki, Kak Naswa, Kak Gali. Nah, karena kita temanya adalah leadership dalam parenting, nah pasti kan harusnya ada ayah bundanya, kawan-kawan semua ya. Namun qadarullah tidak bisa bergabung, tidak apa-apa. Tapi kita mau lihat POV bagaimana sih versinya kalian masing-masing. Karena kan latar belakang dari Kak Gali, Kak Zaki, bahkan Kak Naswa itu berbeda-beda. Dan bahkan didikan orang tua kalian masing-masing juga berbeda-beda. Nah, dari hasil parentingnya ayah bunda kalian nih bertiga nih ya, apa sih yang kalian dapatkan sehingga kalian tuh dapat feel-nya dalam leadership atau dalam artian kalian bisa loh memimpin setidaknya diri sendiri. Kita mulai yang cewek dulu ya, leader first ya. Boleh kan Naswa? Oh, kaget mukanya. Ya, Naswa boleh kan Naswa? Gimana nih kan Naswa? Umi sama Abi bagaimana nih pas ngasih parentingnya, apalagi apa sih yang membekas didikan para orang tua kalian untuk menjadi pribadi yang wow, tangguh gitu. Kalau dari didikan Abi saya tuh pokoknya bangun tuh abis subuh nggak boleh tidur lagi. Terus sering juga diajakin olahraga kan kalau weekend. Kayak gitu-gitu, kegiatan ngisi waktu kosong sama kegiatan-kegiatan lain, gitu. Kalau dari Umi saya santai sih, cuman tegas juga, gitu. Jadi, kayak gitu deh. Ya gitu ya, jadi yang terkesannya tadi ya berarti lebih ke Abi nih ya, karena Abi menerapkan kepada anak-anaknya, ayo sebelum sudah subuh gak boleh lagi lanjut tidur, karena emang ya kan ada istilah kata pepatah, kalau misalnya kesiangan nanti rezekinya dipatok ayam. Nah maksudnya dalam hal itu emang rezeki sudah diatur ya semuanya sama Allah, tapi kalau kita yang malas-malasan di pagi hari, sedangkan di pagi hari adalah aktivitas untuk kita mencari rezeki ataupun mencari ilmu ya. Makanya diterapin nih sama Abi ke karena ayo kita mendingan olahraga. Wah, jadi terkesannya dengan olahraga karena terbentuklah leadership-nya. Masya Allah. Oke, sekarang Bu Desi mau lihat deh dari Kak Zaki terlebih dahulu. Kak Zaki, apa sih yang membuat Kak Zaki paling terkesan nih selama momennya sampai saat ini nih parentingnya ayah bundanya Kak Zaki di rumah? Jangan mikir ya. Kalau mikir berarti banyak nih, tapi bingung. Kalau didikan ibu saya sih, saya dituntut mandiri Bu dari kecil. Saya juga pernah pesantren ya. Mandiri dari kecil, berarti dari pas lahir langsung, ayo ganti popok sendiri gitu. Berarti pas usia berapa nih Kak Zaki udah dimulai buat, ayo Kak Zaki bisa buat sendiri gitu? Dari SD kelas 4. Kelas 4, berarti tuh udah mulai dibuat mandiri. Salah satu contohnya kayak gimana tuh? Salah satu contohnya ya, kayak pulang sekolah sendiri? Enggak Bu, maksudnya tuh kayak ngurusin diri sendiri gitu loh. Oh, berarti kayak bangun pagi pun ya ibu bangunin, tapi kalau perihal beresin ke perlengkapan sekolah urusannya udah Kak Zaki karena sudah meranjak di kelas 4 gitu ya Kak Zaki ya? Mantap. Tapi kalau antar jemput masih sama orang tua waktu di kelas 4 SD itu? Aku waktu itu ada jemputan. Habis itu saya mulai kelas 5-6 tuh saya naik sepeda Bu. Makin naik kelas, makin suruhnya mandiri. Ayo, berarti udah bisa nih ya. Wah, itu yang paling terkesan tuh Kak Zaki. Iya. Iya. Oke, kalau dari Kak Gali sendiri bagaimana nih? Apa sih yang buat Kak Zaki terkesan untuk parentingnya setidaknya buat aku tuh mandiri gitu? Kenapa aku bisa mandiri padahal usia aku masih muda? Apa yang paling terkesan Kak Gali? Kalau dari orang tua ya, itu didikannya mungkin kayak aku udah diwajibin dari kelas 5 atau 4
untuk kayak nyuci baju sendiri, ngurusin perlengkapan sekolah tadi. Habis itu kayak kamar apa itu udah tanggung jawab sendiri untuk mandinya. Berarti Kak Gali emang punya kamar sendiri dan itu emang sudah diserahkan kembali ke Kak Jaki. Baik kebersihannya, tata letaknya. Wah, Masya Allah. Wah, ini beda-beda ya dari segi ininya ya, kakak-kakak dan adik-adik semua, ayah bunda ya. Dan saya yakin juga ayah bunda memberikan parenting ini leadership-nya. Bukan hal kita tidak sayang ataupun kita tidak peduli dengan anak kita ya, tapi kita malah peduli. Masya Allah. Baik, Bu Desi punya pertanyaan nih buat Kak Zaki, Kak Naswa, dan Kak Gali. Dan kebetulan sekali kalian bertiga ini untuk sekolah SPPMI juga ikut program magangnya di Generasi Juara. Otomatis kan kalian membagi waktu nih KBM dengan untuk freelance magangnya. Berarti kan kalau magang itu berarti kayak kita bekerja pramagang atau buat bekerja gitu ya. Di usia yang masih muda kayak gini, apakah tidak ada kekhawatiran buat kalian sendiri gitu? Apa mungkin misalnya, aduh kalau saya ikut magang nanti akademik saya akan terbengkalai. Kalau misalnya saya malah fokus aja KBM, tapi saya nggak punya pengalaman magang, nanti jadi hal-hal yang lain gitu. Itu bagaimana sih membuat Kak Zaki, Kak Gali, Kak Naswa bisa memanage waktu kalian antara KBM kalian di SPPMI sama magang? Coba Bu Desi mau dengar terlebih dahulu dari Kak Gali. Oh iya, untuk manage waktu ya. Kalau untuk manage waktu, aku biasanya ngelihat waktunya. Kayak waktu magang kita fokus untuk magang gitu. Namun di waktu akademis atau sekolah, kita fokus ke waktu sekolah. Kayak ada tugas apa, kita lihat lebih dulu yang mana, lebih penting yang mana. Oke, mantap. Tapi keinginannya Kak Gali sendiri, kenapa sih? Kan pasti ya, SPPMI itu kalau Bu Desi lihat jadwal KBM-nya padat. Bahkan untuk tahun ajaran sekarang, sudah mulai diberlakukan SPPMI-nya masuk setiap hari. Berbeda waktu kita tahun ajaran sebelumnya. Atau pas angkatan pertama ya, karena ya, yang masih diselang-selingkan. Sehari masuk, sehari enggak. Dan sekarang pasti kan otomatis setiap hari masuk, Senin sampai Jumat. Dan waktunya pun dari pagi sampai menjelang sore. Itu kan pasti membutuhkan waktu yang ekstra. Dan bagaimana sih menurut Kak Gali sendiri tuh, bagaimana prioritasnya kakak gitu? Yang mana terlebih dahulu? Atau dua-duanya harus diseimbangin? Seimbangin sih harus dulu. Seimbangin ya. Wih, tapi ada kendala nggak sih sejauh ini Kak Gali? Kendala ya? Belum ada sih. Belum ada. Masya Allah, berarti mantap nih manage waktunya. Oke, kalau Kak Naswa sendiri bagaimana nih Kak Naswa? Berarti kan Kak Naswa dari pengalaman pertama kali SPPMI terbentuk, sampai sekarang sudah masuk ke angkatan ketiga. Ini Kak Naswa sendiri bagaimana sih kok bisa mau memilih SPPMI-nya juga pun, terus kemudian memilih untuk magang juga? Nah itu bagaimana manage waktunya tuh? Kalau buat manage waktu sih kan dari pagi sampai sore magang kan. Dari pagi sampai sore sekolah, terus nanti lanjut magang. Nah pulang sekolahnya itu kalau ada tugas, kalau ada waktu luang disempetin buat belajar sih. Gitu. Masya Allah. Jadi emang udah diatur nih ya reschedule-nya, jadwalnya, magangnya. Nanti kalau emang ada tugas dari KBM SPPMI, berarti itu yang harus diprioritaskan setelah selesai magang. Mantap. Kalau Kak Jaki bagaimana nih pendapatnya sendiri nih untuk memanage waktu, apalagi Kak Jaki kan juga magangnya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain gitu kan, karena masuknya lebih duluan. Itu bagaimana perasaannya pas tahu, wih KBM iya, magang iya, harus ngerjain project juga iya, itu bagaimana manage-nya? Karena emang kan kalau SPPMI kan jadi ada waktunya ya, SPPMI sampai jam 2:30 baru lanjut magang. Ya saya sebenarnya biasa aja sih, karena emang nggak ada kesibukan yang harus diprioritaskan, jadi ya sudah. Wah, berarti emang kalian menyeimbangi ya, kalau kita tarik garis merahnya nih ya, Kak Zaki, Kak Gali, Kak Naswa, itu memanage waktunya ya tadi, mengatur nih, oh iya kalau pagi saya KBM, sorenya saya magang, pulang sekolah saya sudah menjadi anak untuk orang tua saya, dan kewajiban saya untuk menyelesaikan tugas
dari sekolah. Wah, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kelancaran nih buat kakak-kakak bertiga untuk meraih pendidikannya dan pengalamannya. Amin. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, Kak Zaki, Kak Gali, Kak Naswa. Pastikan, apalagi terkhususnya Kak Naswa, sudah tahun 2 tahun nih ya di SPPMI dan 1 tahun untuk Kak Gali dan Kak Zaki di SPPMI. Dan dalam SPPMI kan udah pasti nih kepanjangan sekolahnya aja kan Sekolah Pemimpin dan Pengusaha Muda. Apa sih feedback yang udah kalian dapatkan dan apa yang paling terkesan untuk sekolah SPPMI? Kita mulai dari Kak Zaki terlebih dahulu. Bagaimana nih Kak Zaki? Ini jangan ngeblank nih ya, jangan ngeblank. Masih jam 10, jangan ngeblank. Ya, gimana Kak Zaki? Mau diulang pertanyaannya? Gimana? Boleh diulang. Oke. Jadi Bu Desi mau bertanya nih sama Kak Zaki, Kak Gali, Kak Naswa yang sudah 1 tahun ajaran di SPPMI, sudah 2 tahun di SPPMI, pasti kalian akan mendapatkan feedback yang kalian rasakan. Apa sih yang kalian dapatkan? Mengingat nih sekolah kita berbeda dengan sekolah yang lain. Karena kan SPPMI kepanjangannya adalah Sekolah Pemimpin dan Pengusaha Muda. Apa sih feedback yang kalian dapatkan di sekolah tersebut? Boleh dari Kak Zaki. Pertama, saya lebih mandiri karena program-program yang di sini yang beda 180 derajat dari sekolah lain ya. Kayak misal memasak. Itu jujur saya bisa baru memasak tuh di sini. Belajar di sini. Habis itu juga kan sekarang ada proyek ya, wirausaha di mana kita ditargetkan buat dapat uang sekian dari hasil jualan kita sendiri. Dan itu mikirnya lumayan sih. Wah, Masya Allah. Berarti kebayang nih ya. Wah, berarti kalau proyeknya aja wirausaha kayak gini, kebayang orang tua kita nyari rezekinya bagaimana buat kita membiayain hidup ya. Masya Allah, Wah tadi juga ya, emang biasanya kalau kita lihat ya anak-anak ibu semua ya untuk kakak-kakak, adik-adik semua, buat ayah bunda pasti kita lihat pasti jarang sekali ngeliat laki-laki itu di dapur, tapi di sekolah SPPM ini belajar semuanya sama, harus bisa memasak, bisa menjahit. Nah, salah satunya Kak Jaki yang perdana juga belajar untuk memasak, ya walaupun emang bisa lah ya masak air ya kan dicemplungin dengan mie masih bisa, tapi kalau masaknya udah cukup berat nih perdana juga jadinya. Oh, ternyata kalau tempe dicampurin kecap tuh jadinya tempe orek ya. Jadinya tahu nih kebayang. Oke, baik sekarang Bu Desi mau dengar feedbacknya dari Kak Gali juga nih karena sama-sama satu angkatan sama Kak Jaki digabung di tahun ajaran ini. Bagaimana nih Kak Gali tanggapannya atau feedback yang Kak Gali rasakan selama udah hampir 1 tahun ini belajar di SPPM? Yang saya rasakan dan berkesan ya. Mungkin pertama sama kayak Zaki, itu kayak kemandirian kita di sini. Kita sempat adakan yang namanya live coaching. Kita di sini dilihat kemandiriannya. Habis itu kayak tadi masak, habis itu yang lain-lainnya. Berarti yang paling terkesan sama Kak Gali apa nih selama SPPMI? Live coaching tadi atau yang mana? Yang paling berkesan bagi saya cara belajarnya. Cara belajarnya. Ya, emang apa yang beda nih? Cara belajar menurut versinya Kak Gali nih? Saya kan dari SD tuh full agama. Habis itu SMP agama dan baru SMA saya sekolah kayak gini kan di luar. Nah itu saya tuh dari dulu ilmu umum itu rata-rata jeblok, tapi setelah di sini saya mulai paham cara belajarnya gampang kan, jadi paham rata-rata. Oh, Masya Allah. Karena kebetulan Kak Gali histori pendidikannya sebelumnya mayoritas adalah tentang keagamaan lebih banyaknya daripada untuk yang umum ya. Tapi setelah ini kita belajar, oh ternyata pelajarannya tidak sesulit apa yang dibayangkan. Masya Allah. Semoga diberkahi ya Kak Gali ya. Semoga dilancarkan. Masya Allah, keren. 1 tahun ajaran ini Kak Zaki, Kak Gali dapat feedbacknya lumayan nih perubahan spesifiknya. Dan tadi dapat juga garis kesimpulan lagi berdua nih ya. Sama-sama lebih mandiri lagi. Wah beda nih ya. Kalau biasanya di rumah, kalau makan udah disediain. Tapi kalau di SPPMI, ya kalau mau makan kita harus masak dulu.
Nah, kalau misalnya kalau kita mau menuntut ilmu ya berarti kita harus capek lelahnya belajar, capeknya lelahnya menuntut ilmu dan lainnya ya. Tapi punya hasil yang sangat bagus. Nah, sekarang Bu Desi mau dengar pendapatnya Kak Naswa. Karena Kak Naswa dari awal merintisnya SPPMI sampai sekarang pasti lihat perbedaannya dan pasti akan lebih banyak feedback-nya yang didapatkan dibandingkan Kak Zaki dan Kak Gali. Apa nih feedback-nya Kak Naswa? Lumayan banyak. Oh Nah, iya, apa dong, Dos? eh, mandiri. Nah, itu jelas. Terus semenjak saya join ke sini tuh, awalnya kan saya tuh nggak pede ya, pakai masker mulu, terus irit ngomong. Tapi sekarang udah lebih pede lah, lebih terbuka gitu. Terus juga ilmu apa sih itu namanya? Diajarin leadership juga kan. Nah, jadi saya jadi lebih banyak tahu tentang itu. Terus udah masuk juga ke diri saya gitu loh. Gitu. Masya Allah, waktu itu yang didapatkan ya karena saya emang sih ibu salah satunya Bu Desi juga menemani nih ya untuk perkembangannya dari SPPMI emang sangat signifikan untuk Kak Naswa nih ya. Kalau Kak Gali dan Kak Zaki juga sangat signifikan, apalagi laki-laki ya. Biasanya kalau kita lihat di sekolah-sekolah biasa ya hanya kenalnya belajar saja, tapi Kak Zaki bisa loh, Kak Gali bisa loh masak, nyapu, bahkan belajar menjahit pun Bu Desi lihat lucu banget gitu kan, kapan lagi lihat laki-laki belajar menjahit ya. Kapan lagi tuh kan mengukur tuh kan, dan lihat perempuan yang biasanya cuma nyapu ngepel aja belajar tuh buka obeng di CPU gitu kan, sekarang mah udah pada bisa. Dan salah satunya emang karena yang tadi mungkin yang masih insecure atau mungkin belum terlalu percaya diri tapi sekarang sudah percaya diri. Masya Allah, kita beri pas udah beri raise hand, tepuk tangannya nih, kok raise hand, beri reaction-nya di kolom komentar atau boleh ada reaksi nih. Wah, Masya Allah. Kita akan masuk ke dalam pesan-pesan buat adik-adik dan kakak-kakak atau ayah bunda ya, buat ngajak-ngajakin nih, buat gabung juga buat kalian sama-sama masuk ke SPPMI. Boleh dari kakak Naswa terlebih dahulu. Nih kayaknya tiba-tiba kalau udah pertama tuh pada kaget semua ya. Pesan-pesannya ya, apa ya? Ada jubir ya di Sawi. Bingung dia memberikan. Ayo bagaimana nih Kak? Bagaimana sih ini memberikan pesan buat kita semua yang mendengarkan saat ini? Pesannya tuh semoga nanti banyak yang join ke sini, terus banyak ilmu yang didapat selain akademik, leadership, life skill dan lain-lain. Jadi yuk kita gabung gitu ya karena sesuai ya, karena nggak cuma hanya belajar akademik tapi belajar leadership, belajar juga tentang bagaimana mengolah tentang menjadi seorang pengusaha dan lain-lainnya. Masya Allah, baik. Nah, sebelum pesan dari Kak Zaki dan Kak Gali, alhamdulillah nih public speaker kita, narasumber profesional kita sudah hadir. Ada Bapak Oji. Kita undang dulu ya kakak-kakak ya. Nggak usah deg-degan, biasa aja, kita santai aja ya. Atau boleh nih ya, perenggangan dulu boleh. Assalamualaikum Pak Boji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat nih Pak Boji. Ya, Pak Boji, perkenalkan nih saya Desi dan ini kakak-kakak SPPMI dari Sekolah Pemimpinan Pengusaha Muda nih Pak Boji. Dan hari ini Pak Boji, kita akan berbincang-bincang tentang leadership parenting nih Pak Boji. Dan tidak perlu berlama-lama lagi nih, kira-kira Pak Boji boleh dong sampaikan bagaimana sih parenting leadership yang baik, yang bagus, ataupun mungkin yang lebih tepatnya menurut Pak Boji. Oke, ini saya bisa share screen nggak ya? Boleh sekali Pak Boji, saya jadikan biar konsepnya utuh ya. Alhamdulillah sudah dijadikan presenter Pak Boji. Oke, sudah terlihat? Alhamdulillah sudah Pak Boji. Baik, teman-teman terima kasih banyak ya sudah mengundang saya Fauzi, Executive Coach dari Kubik Coaching ya, dan juga selain membina para leaders di korporat, saya juga sering berinteraksi dengan leader di UKM ya, dan juga
teman-teman di dunia parenting seperti ini ya. Nah, hari ini saya ingin share tentang lebih spesifiknya itu bagaimana kita bisa memperkenalkan leadership untuk pemimpin-pemimpin di masa depan. Ya, jadi konteks parentingnya kalau dari sudut pandang saya sebetulnya di situ. Ya. Karena putra-putri kita gitu ya, itu sebetulnya adalah calon pemimpin di masa depan. Jadi saya melihatnya mereka lah next generation leaders. Ya. Nah, dan sebetulnya bisa dibangkitkan. Tim Gen Z, millennials, itu bisa banget dibangkitkan kepemimpinannya. Mungkin itu ya yang akan coba kita bagikan. Ya, tadi sudah kenalan sedikit. Nah, kenapa ini jadi penting? Ini mau coba kita lihat dulu dudukannya ya. Kenapa kok jadi penting ya kita memperhatikan soal aspek bagaimana akhirnya putra-putri kita ini nanti kelak akan berperan dalam kepemimpinan. Ini terkait dengan dinamika di dunia bisnis. Jadi hari ini dunia bisnis itu dinamikanya luar biasa sekali. Satu ya di banyak organisasi ini kan putra-putri kita ini nanti kelak bekerja gitu kan. Jadi saya selalu berpikir tentang bagaimana kelak mereka dapat bekerja dengan efektif. Satu, ketika sedang bekerja nanti ada gap generasi. Di generasinya juga ada gapnya, ada Gen X, ada Boomers, ada Millennials, ada Gen Z gitu. Ini gimana nanti kira-kira mereka akan dapat beradaptasi. Satu itu. Lalu perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. AI gitu ya sudah banyak dipakai. Yang nggak bisa ngikutin teknologi ya pasti ketinggalan gitu. Belum lagi isu-isu yang sekarang sering membuka seperti kesehatan mental, ya, resiliensi, gitu, daya lenting, daya juang, serta ketidakpastian politik dan ekonomi. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Ya, kita akan coba lebih spesifik lagi ke gap generasi ya, yang terjadi, gitu, dan kita perlu sama-sama perhatikan. Seperti kita tahu dari setiap generasi itu pasti ada perbedaan nilai, perbedaan harapan, perbedaan cara kerja gitu. Yang ini kalau tidak difasilitasi menyebabkan putra-putri kita, mereka yang usianya masih muda, ketika masuk ke dunia kerja, ke angkatan kerja, bisa jadi tidak bisa fit gitu ya. Karena memang berbeda-beda. Ya saat ini itu banyak generasi bekerja di satu tempat yang sama. Ya. Generasi apa saja, misalnya ada baby boomers ya yang ini kalau saya nyebutnya era kakek-kakek kita gitu ya, masih ada tapi di banyak organisasi masih ada, sehingga kita juga perlu memperhatikan ya bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Karena ini generasi pekerja keras, loyalitasnya tinggi, biasanya model komunikasinya formal, ya, pegang teguh nilai-nilai. Nah, kemudian ada generasi X ya, kelahiran 65 sampai 80 ya. Ini biasanya punya kemandirian yang bagus. Yes. Punten, Ya. mohon maaf layar screen layarnya hilang kembali. Bagi layarnya boleh dibagikan kembali. Oke, Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya ya. Ada Gen X, lalu kemudian ada juga yang mungkin mendominasi banyak organisasi saat ini adalah millennials ya, Gen Y, kelahiran 96. Ini yang sering disebut generasi digital natives awal ya. Yang orang-orangnya tuh mengutamakan fleksibilitas dan pencarian makna dalam bekerja. Mereka biasanya lebih familiar dengan teknologi ya, sosial media oriented, dan fokus pada purpose dan experience ya. Mereka tuh kalau Gen X itu mungkin kalau kerja itu yang penting work life balance gitu. Tapi kalau millennials itu saya pengen experience itu, dapat pengalaman. Maka mereka biasanya lebih mengutamakan fleksibilitas dalam bekerja. Nah, belum lagi sekarang hampir semua angkatan kerja itu didominasi oleh Gen Z. Ini lebih dari 50%-nya sebenarnya. Lebih dari 50% itu Gen Z. Ini generasi digital yang sesungguhnya, digital native ya. Lahir itu era digital sudah mapan.
sehingga biasanya mengutamakan kesejahteraan mental gitu ya, mental health gitu. Sangat connected ya, hyper connected. Ya, hyper connected itu selalu terkoneksi dengan perangkat digital gitu, ya. Nah, cara belajarnya pun berbeda. Biasanya mereka mengutamakan cara belajar yang visual dan interaktif. Nah, kalau dilihat sebetulnya petanya seperti itu. Nah, mereka akan masuk ke dalam dunia kerja, ya. Putra-putri kita, Gen Z dan nanti Gen Alpha akan masuk ke dunia kerja. Nah, di dunia kerja, celakanya gitu ya, quote unquote celakanya, orientasinya bukan pada bagaimana mengembangkan kemampuan kepemimpinan, ya. Nanti kita lihat ya. Contoh Gen Z. Gen Z ini sesungguhnya punya banyak keunggulan. Saya sudah buktikan sendiri karena putra-putri saya Gen Z gitu. Tim saya di Kubik Coaching juga sebagian besar adalah Gen Z. Mereka punya banyak keunggulan, tapi juga paling sering disalah persepsikan. Misalnya karena kemampuan mereka menyerap informasi yang cepat, seringkali dianggap attention-nya pendek, gitu. Span of attention-nya pendek. Nah, padahal sebetulnya karena penyerapan informasinya yang cepat. Nah, maka ini juga perlu nanti sama-sama kita cari cara gitu, supaya Gen Z, millennials mampu menjadi pemimpin gitu. Nah, dan belum lagi teknologi yang luar biasa gitu ya, isu mental health yang kadang-kadang membuat Gen Z merasa tertekan gitu. Nah, belum lagi sekarang yang sering membuat cemas adalah ketidakpastian politik dan ekonomi. Jadi lingkungan kita ini begitu banyak perubahan ya, dan semakin menuntut pada kita untuk memperkenalkan kepemimpinan. Nah, sekarang yuk coba kita lihat sama-sama apa yang harus kita lakukan gitu, supaya kita bisa memperkenalkan kepemimpinan kepada siapapun mereka yang nanti akan masuk ke dunia kerja, ya terutama putra-putri kita. Nah, yang pertama adalah biasanya menghadapi ini semua, kita diperkenalkan dengan teknik-teknik mengelola organisasi, mengelola perusahaan. Ya. Jadi aspek pengelolaan lebih menonjol, gitu. Ya. Aspek mengelola jadinya lebih menonjol. Sementara kadang itu nggak cukup. Ya contoh ya, putra-putri kita lah. Saya ambil contoh misalnya anak saya ataupun putra-putri saya ataupun tim saya di Kubik Coaching. Waktu mereka belajar di bangku kuliah, biasanya diperkenalkan dengan cara mengelola organisasi, cara mengelola perusahaan. Dan itu nggak salah. Ya, mengelola itu memang penting kan. Makanya ada istilah manajemen. Manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan sebagainya. Semua mata pelajaran di bangku kuliah itu bicara manajemen. Ya penting, ya karena untuk mengelola kompleksitas. Dunia kerja itu kompleks, maka perlu belajar mengelola, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, sampai memecahkan masalah. Itu penting sebenarnya. Ya. Tapi pertanyaannya apa itu cukup? Seringkali nggak cukup. Butuh yang lain. Apa itu yang lain? Yang lain adalah leadership. Ya. Karena manajemen dibutuhkan untuk mengelola kompleksitas, tapi leadership dibutuhkan untuk menghadapi perubahan. Jadi leadership sangat dibutuhkan karena lingkungan kita sedang begitu banyak perubahan tadi. Ada multiple generation dalam satu tempat, ada teknologi yang berkembang cepat, AI diadopsi di mana-mana yang menggantikan peran manusia bahkan. Ada aspek tadi ya, ketidakstabilan politik ekonomi. Ada isu-isu mental health dan resiliensi, di mana sekarang banyak anggota tim kita yang tiba-tiba merasa tertekan, burnout gitu, merasa tempat kerjanya toksik katanya gitu ya, bosnya ini narcissistic personality disorder gitu, istilahnya canggih-canggih gitu, dan membuat mereka tertekan. Nah, berarti kalau lingkungannya perubahannya seperti itu, kita butuh tidak sekedar kemampuan mengelola, tapi kemampuan menghadapi perubahan, yaitu leadership. Ya. Kenapa?
Karena leadership itu bahkan oleh pakar kepemimpinan yang bernama John Kotter itu didefinisikan sebagai proses yang dulu digunakan ketika organisasi baru berdiri dan saat organisasi harus bertransformasi. Ya. Manajemen proses juga yang akan membuat sistem yang sudah ada berjalan. Nah, kita perlu lengkapi nih, putra-putri kita, anak-anak kita, anggota tim kita, terutama yang di Gen Z, karena Gen Z ini sebentar lagi akan ambil peran penting dalam organisasi. Saat ini 40-70% angkatan kerja Gen Z. Sebentar lagi mereka akan menduduki singgasana kepemimpinan gitu. Kalau nggak disiapkan dari sekarang bahaya. Sementara Gen Z itu boleh dibilang, ya kalau di Amerika kan sampai dijulukin Zoomer ya. Zoomer kenapa disebut Zoom? Karena waktu kuliah pakai Zoom ya, bahkan wisuda pakai Zoom. Masih ingat ya 5 tahun yang lalu kita kena pandemi dan semua orang kuliahnya pakai Zoom. Mereka tidak punya experience untuk berinteraksi dengan orang secara langsung ya. Dan ini perlu diasah ya. Nah, maka leadership itu penting. Kenapa? Karena sekarang sedang era transformasi. Era perubahan di mana-mana. Kalau nggak kuat kepemimpinannya, berbahaya. Ya, nah begitu kita perlu belajar yang namanya kepemimpinan. Nah, yang akan saya antarkan sebagai diskusi ya dan rekan-rekan semuanya. Nanti semoga sisa waktu sekitar 10 menit bisa kita pakai untuk tanya jawab. Jadi kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu satu, menetapkan kita mau kemana. Lalu menyelaraskan orang yang terlibat di dalam organisasi kita untuk mencapai arah itu, mencapai yang mau dicapai tadi, mencapai visi tadi. Apapun hambatan, ketemu hambatan apapun, tetap berkomitmen untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan oleh pemimpin tadi. Itu namanya leadership. Nah, maka jadinya nggak langsung tiba-tiba kita bisa mimpin organisasi itu enggak. Ada tingkatan kemampuan memimpin. Tingkatan pertama adalah justru memimpin diri sendiri. Baru nanti kita bicara tentang memimpin tim dan memimpin orang lain. Nah, ini kalau dibawa ke konteks parenting, kita fokus aja dulu di kepemimpinan diri. Jangan-jangan putra-putri kita, anggota tim kita, anak-anak kita, mimpin diri sendiri saja belum bisa. Apalagi mau kita minta untuk memimpin tim atau memimpin organisasi kelak. Gitu. Kita perlu memastikan kemampuan memimpin diri sendiri. Ya. Dan itu bisa dipelajari dari rumah. Ya. Kok bisa ya? Yuk kita lihat ya. Ciri-ciri orang yang bisa memimpin diri sendiri itu apa sih? Kita kenali. Satu dari caranya merespon kejadian yang nggak sesuai harapan. Misalnya putra-putri kita nggak lulus itu ya mata kuliah tertentu, dapat nilai jelek, ya, atau merasa dijahati timnya, anggota di teman kelasnya gitu. Responnya bagaimana? Satu, apakah responnya dia mengakui ada peran dirinya dalam kejadian yang tidak diharapkan tadi? Ya, kalau dia nggak lulus suatu mata kuliah itu saya yang bertanggung jawab atau dia menyalahkan orang lain? Gitu. Yang kedua, mampu melihat aspek mana yang menjadi tanggung jawab saya. Kalau ada kejadian yang nggak sesuai harapan, saya punya peran di situ, apa bentuk tanggung jawab saya, dan saya do something, saya melakukan sesuatu. Ya. Itu namanya mampu melihat tanggung jawab. Ya. Jadi ada tanggung jawab dalam diri kita di semua kejadian yang kita alami. Nah, itu disebut prinsip responsibility. Ya. Kita akan memupuk generasi pemimpin yang mampu bertanggung jawab apapun peristiwa, apapun hasil yang dialami bersama dengan tim. Karena memang sesungguhnya demikian. Kita nggak bisa nyalain keadaan, nggak bisa mencari-cari pembenaran gitu atas sesuatu hal yang ternyata tidak terjadi sesuai harapan kita. Ya berarti pegang betul untuk prinsip responsibility. Apapun kejadiannya baik ataupun buruk, kita tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatan dari keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya. Selaras nggak apa yang dipikirkan dan perkataan dan perbuatan? Contoh ya misalnya, apakah perbuatan putra-putri kita selaras dengan apa yang diucapkan dan dipikirkan? Ya.
Kelihatannya sederhana, tapi betapa sering kita menyaksikan orang yang demikian. Bilangnya tepat waktu, enggak tepat waktu misalnya, gitu ya. Bilangnya ayo kita disiplin, dianya nggak disiplin, berarti nggak selaras. Ya. Dan apakah kalau ambil tindakan itu didasari nilai diri yang diyakini benar atau tidak? Atau ambil kesempatan meskipun itu melanggar prinsip. Dan itu bisa dipupuk dari kecil, dari sejak usia dini, usia muda. Ya. Saya jadi ingat dulu putri saya itu ketika lulus SD mau masuk SMP itu gagal masuk SMP favorit. Dan itu anehnya karena kayak sudah jadi tradisi. Gitu. Ada orang yang menginformasikan kepada saya, sebetulnya bisa diterima, asalkan bisa menyediakan uang. Saya tersinggung. Ya. Kebetulan sekolah favorit itu negeri ya. Saya bilang, di situ ada anak saya bilang, ini nggak akan kita lakukan. Nggak akan pernah kita lakukan. Kita cari sekolah terbaik yang ada di Kota Bandung, berapapun biayanya, kita ambil sekolah itu saja, daripada mesti melakukan hal seperti ini. Ya, nggak usah sekolah di negeri, nggak apa. Akhirnya kami memutuskan ya mendaftar ke sekolah swasta yang ternyata jauh lebih baik. Ya biayanya mahal karena bilingual school gitu ya, yang dari luar negeri gitu ya, pakai bahasa Inggris sekolahnya sampai SMA, dan akhirnya ya putri saya dan putra saya dua-duanya di situ, kuliahnya bisa di tempat yang bagus juga, bisa kuliah di luar negeri ya karena buat saya integritas itu nggak bisa ditawar, dan itu harus diajarkan dari kecil gitu. Itu diajarkan bahkan sejak dari nenek saya gitu ya. Nenek saya ngajarin bapak saya ngajarin saya ya. Seperti itu, tiap kali ada hal yang begitu ya kita nggak mau ya. Nah, dan bisa jaga amanah enggak, kalau diberi kepercayaan dikerjakan dengan sepenuh hati atau tidak. Nah itu ya, kita selaraskan pikiran, perkataan, perbuatan gitu. Itu namanya prinsip integritas. Responsibility, integrity. Kita pastikan perbuatan kita itu selaras dengan apa yang kita yakini benar. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, orang itu kadang suka lempar tanggung jawab tentang potensi bertumbuhnya kepada pihak ataupun orang lain. Padahal seharusnya dorongan untuk bertumbuh, untuk selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi kita yakin kemampuan kita, capaian kita itu bisa selalu diperbaiki. Ya. Aktif cari umpan balik, minta di feedback sama orang lain gitu. Dan selalu tertarik mencoba gagasan baru. Kalau putra-putri kita nggak seperti ini, perlu diperbaiki. Perlu yakin kemampuan mereka itu bisa bertumbuh. Hari ini nggak bisa, besok bisa diperbaiki. Asal bersedia menerima umpan balik. Dan selalulah tertarik mempelajari hal baru, gagasan baru. Nah itu namanya prinsip self-growth. Pertumbuhan seseorang itu tanggung jawabnya sendiri. Itu self-growth. Nah yang terakhir, kemampuan mengelola energi. Ajari putra-putri kita untuk mampu mengelola energi. Nggak senang membicarakan yang negatif. Karena membicarakan hal negatif itu menimbulkan perasaan negatif juga. Ya harus membicarakan hal yang positif. Menghadirkan perasaan positif itu harus menjadi sebuah keterampilan supaya nanti bisa ditularkan kepada orang lain dan dapat mengelola perasaan. Misalnya di tempat kuliah atau di bangku sekolah, di sekolahnya sedang cemas gitu ya, jangan dibawa pulang gitu, bisa ya diselesaikan. Jangan nanti di rumah pun ikut cemas gitu, atau di rumah lagi sedih itu dibawa ke sekolah gitu. Mampu memilah gitu kehidupan personal kita gitu, supaya kita bisa mengendalikan perasaan kita. Nah itu namanya mengelola energi atau energy principle. Jadi kalau disingkat, responsibility, integrity, self-growth, energy, rise. Saya punya keyakinan kalau orang menerapkan 4 prinsip ini sejak dini, bahkan sejak usia sedini mungkin ya, dibentuk bertanggung jawab, punya integritas, terdorong untuk memperbaiki dirinya, ya, dan selalu bisa menghidupkan energi positif, dia akan jadi pemenang. Ya, rise itu bangkit, ya, RISE, rise bangkit, dia akan bangkit. Gitu. Jadi saya itu sebagai pemicu diskusi. Terima kasih waktunya. Silakan, mungkin 1-2 pertanyaan masih bisa sebelum 10.35. Mohon maaf saya ada kegiatan lain kebetulan.
Oke, Silakan, baik Pak Fauzi. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus dulu buat Pak Fauzi, Masya Allah. Thank Saya you, buka thank you. untuk sesi tanya jawabnya. Boleh diresen, ada yang mau bertanya kepada kakak-kakak? Atau ayah bunda yang sedang menyimak, boleh sekali. Kita bahas ini tadi bagus sekali. Yang kalau kita bahas tentang leadership, ada Bunda Paika. Kepada Bunda Paika, waktu dan jaringan silakan Bunda. Terima kasih Bu Desi. Mohon maaf saya kurang tidak bisa membuka kamera lagi di luar soalnya. Siap Bunda, tidak apa-apa. Itu Pak, tadi saya menggarisbawahi tentang kemampuan untuk menerima feedback Bapak. Nah, Betul. itu sebenarnya usia berapa ya Pak anak itu bisa menerima feedback dengan lapang dada? Soalnya Bu ya. Soalnya anak saya yang baru usia 11 tahun ini kalau dapat feedback yang mungkin nggak sesuai sama hatinya itu ya itu jadi dia down lagi kayak gitu Pak. Jadi saya juga kadang mau memberi feedback itu khawatir itu justru malah membuat motivasinya turun. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaannya penting banget ya. Jadi feedback kalau dilakukan dengan cara yang tepat itu bahkan di usia dini pun sudah bisa menerima. Tapi yang penting kaidah pemberian feedbacknya benar ya. Salah satunya adalah kita menerapkan prinsip berimbang dalam memberikan feedback. Jadi jangan hanya fokus kepada apa yang dia perlu perbaiki, tapi juga menyampaikan positif feedback, hal yang dia sudah efektif lakukan. Disampaikan, itu namanya positif feedback. Dia rajin, disampaikan. Nah, terima kasih ya, kamu sudah di ulangan kemarin, kamu sudah belajar sungguh-sungguh dan hal positif lainnya. Sampaikan. Gitu. Supaya dia tahu bahwa dia juga diapresiasi atas apa yang dia sudah lakukan dengan benar dan dia akan pertahankan itu. Nah, yang kedua baru disampaikan feedback for improvement. Ya, kita sambung. Ya, caranya juga kita nyebutnya bukan negatif feedback, tapi feedback for improvement. Ya, lebih baik lagi jika saat kamu belajar kamu membuat rangkuman. Ya, sehingga konsekuensinya kita jelaskan. Misalnya seperti itu. Nah, baru ditutup lagi dengan positive feedback atau tambahkan lagi dengan apresiasi. Ya, jadi sandwich gitu ya, menggunakan sandwich. Positive feedback, feedback for improvement, tutup dengan positive feedback lagi, bahkan kuatkan dengan apresiasi. Kalau itu bisa dilakukan, no problem. Kita memberikan feedback untuk bahkan usia yang sejak ini. Tapi ini butuh latihan. Ini butuh latihan. Bahkan saya pernah di feedback oleh anak saya karena saya salah memberikan feedback. Ya, anak saya tahu persis saya ngajarin feedback gitu. Sehingga pernah suatu ketika saya ngasih feedbacknya itu nggak pakai sandwich itu. Anak saya sedih gitu, langsung for improvement-nya. Dia feedback saya, ayah tuh ngajarin orang ngasih feedback ya, dan itu bagus banget gitu. Tapi kalau ke anaknya sendiri kok nggak diterapin gitu. Wah, saya langsung thank you. Berarti saya akan sampaikan feedback dengan pola yang tadi. Insya Allah kalau tadi sandwich itu dilakukan bisa di usia kapanpun. Gitu. Tentu nanti kadarnya kita sesuaikan ya. Dari hal kecil dulu, memfeedback hal yang kecil. Yang penting perilakunya yang di-feedback. Jangan memberi judgement misalnya. Kamu tuh kok pemalas sih, kamu tuh. Nah, itu namanya bukan feedback sebetulnya. Kalau feedback itu perilaku. Terima kasih loh kemarin datang tepat waktu. Nah, itu feedback. Terima kasih ya, sudah merapihkan tempat tidurmu tanpa diminta. Itu feedback. Nah, itu positif feedback. Nah, kasih nanti feedback for improvement-nya juga. Mungkin itu ya. Aduh, ini sayang sekali saya ada schedule lain 10.35 ya. Mohon maaf sekali lagi. Pak Fauzi, terima kasih banyak juga Bunda Paika. Namun sebelum Pak Fauzi izinkan kami memberikan kacamata buat Pak Fauzi. Mohon diterima dengan lapang dada. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Nanti mau bertanya-tanya sama Pak Fauzi, boleh sekali nanti ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita sampaikan ke Pak Fauzi. Terima kasih banyak Pak Fauzi sudah meluangkan waktunya. Semoga aktivitasnya diberikan kelancaran Pak Fauzi. Selamat melanjutkan diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wah keren-keren sekali ya. Kita punya pasangan dong Bapak Fauzi. Nih qadarullah ya, beliau juga emang sangat menyempatkan waktunya buat kita buat hadir di Open Mind SPPMI. Tapi beliau tadi walaupun materinya sebentar banget gitu ya, tapi kita langsung kebayang. Tadi Bu Desi langsung catat beberapa poin yang sangat penting. Kalau kita belajar dengan tema kita hari ini tentang leadership parenting buat ayah bunda untuk diri kita sendiri nih sebagai peserta didik, sebagai anak ya, sebagai
kita sendiri pasti kita harus tahu nih, apa sih yang harus pertama kali leadership pertama kita adalah diri kita sendiri. Baru kita masuk ke dalam mana? Ke dalam tim kita. Kalau tim bisa cuma 1-2 orang saja, biasanya tim misalnya contohnya adalah ayah dengan keluarga kecilnya. Ada bunda, ada kakak, ada adik ya. Tapi kalau udah sistemnya organisasi, pasti kita sudah lebih dari 5 kepala. Ada divisi bagian kebersihan, ada divisi bagian media sosial, bagian perancangan. Dan itu perlu dapatnya leadership kepemimpinan. Tadi kita juga dapat ya tadi ya, garis kesimpulannya tadi Masya Allah Tabarakallah ya. Ini boleh banget, walaupun nggak ada lagi Pak Pojinya belum hadir karena lanjut beraktivitas, tidak apa-apa ayah bunda dan kakak-kakak. Kalau mau bertanya boleh sekali di kolom komentar, nanti kita sampaikan ke Pak Poji. Nanti Pak Poji bisa memberikan feedbacknya melalui chat ataupun mungkin nanti melalui video ya. Nanti kita lihat kondisinya. Nanti jawabannya akan kita serahkan kepada kawan-kawan semua di lain kesempatan. Baik, masih pada semangat semua buat kita melanjutkan Open Mind SPPMI kita pada hari ini. Mana suaranya nih? Sudah pada lemas kah? Tidak ya? Masih semangat ya? Oke, baik. Kalau masih semangat kita lanjutkan kembali dengan kakak-kakaknya. Sebelum nanti Bu Desi kita akhiri dengan penutupan pembacaan kesimpulan kita membahas diskusi pada hari ini. Boleh banget ya yang masih punya pertanyaan sama Pak Fauji tentang leadership, boleh sekali bertanya. Nanti ntar Bu Desi dengan tim akan sampaikan ke Pak Fauji. Nanti untuk pertanyaannya atau responnya atau hasil feedback pertanyaannya bisa berupa teks ataupun video, nanti kita lihat kondisinya. Oke, kita undang kembali sama kakak-kakak yang tadi ada Kakak Zaki, Kakak Naswa, sama Kakak Gali. Nih masih ada kan ya? Boleh dinyalakan kembali nih. Ya kameranya Kak Zaki, Kak Gali. Untuk kameranya kita bahas bersama kembali karena baru pesannya Kak Naswa saja karena tadi sudah hadir Pak Faujinya ya. Jadi kita tidak bisa berlama-lama, jadi kita skip dulu tadi pesannya Kak Gali dan Kak Zaki. Oke, mana nih Kak Zaki? Mana kameranya? Oke, sudah nih. Oke, baik nih. Tadi juga pasti kalian dapat ilmu baru tadi ya dari Pak Fauji juga nih. Nanti sebelum itu Bu Desi ada satu pertanyaan sebelum kita terakhir ya. Tapi kita balikin lagi pertanyaan sebelumnya, yaitu pesan dari Kak Zaki dan Kak Gali terlebih dahulu. Oh, Kak Zaki, Kak Gali bingung nanti ya. Kak Zaki dulu, buat Kak adik-adik, kakak-kakak, buat kawan-kawan yang sedang mencari referensi sekolahnya, bagaimana nih Kak Zaki? Boleh sekali Kak Zaki? Kalau dari saya, mungkin jangan ragu untuk mendaftarkan Ananda ke SPPMI karena emang sistem pembelajaran yang sebagus itu gitu. Beda 180 derajat dari sekolah umum lain. Wis, mantap. Oke, mantap sekali. Sekarang coba Kak Gali bagaimana nih pesannya buat kita semua yang ada di dalam room ini? Terima kasih Bu Desi sebelumnya. Pesan dari saya, jangan takut daftarin putra atau putrinya di SPPMI. Karena SPPMI sebagus itu, sistem pembelajarannya gampang, habis itu juga banyak kayak kita belajar. Nggak cuma akademisi di situ. Masya Allah, betul kali. Yuk, jadi boleh sekali karena generasi juara menyediakan berbagai macam sekolah yang bisa menyesuaikan dengan bakatnya, dengan kapasitas Ananda. Jadi silakan nih. Salah satunya adalah SPPMI, Sekolah Pemimpin dan Pengusaha Muda Internasional, bisa sekali menjadi salah satu sekolah yang bisa menjadi mitra untuk mengembangkan peserta didik kita, Ananda kita untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Nah, baik, Masya Allah, tabarakallah. Nanti Bu Desi mau satu pertanyaan ya. Namun ada pertanyaan nih di kolom chat. Kita baca dulu sebentar ya kakak-kakak ya. Ini dari Kakak Sarifah Zaitun Awidat. Mau tanya, SPPMI itu kelas SMP dan SMA-nya dijadikan satu untuk belajar kurikulum SPPMI-nya. Wah, betul sekali nih. Tapi kita mau lihat pendapatnya nih ya. Betul sekali. Kalau untuk SPPMI, kita baik jenjang SMP dan SMA-nya digabung, jadi belajarnya bersama-sama. Untuk apa sih tujuannya? Kan di sini kita goalsnya adalah sebagai pemimpin dan pengusaha. Yang dimana kita harus berkolaborasi. Bagaimana sih berinteraksi, leadership ketika bersama yang lebih dewasa, sama yang lebih muda, bahkan yang sejajar dengan kita.
Makanya kenapa kurikulum salah satunya SPPMI-nya adalah sistem pembelajarannya digabung antara tingkat SMP dengan SMA. Kalian mau penasaran bagaimana perasaan kakak-kakak saat ini ketika digabung? Lah, kok kelas 7 gabung sama kelas 9, kelas 10 digabung sama kelas 8, ini gimana ceritanya? Nah, kita coba dengar nih ceritanya dari Kak Gali. Ini Kak Gali bagaimana nih? Pertama kali masuk SPPMI ternyata digabung semua kelasnya. Kelas 7 sampai kelas 12, perasaannya gimana nih Kak Gali? Makasih. Sebelumnya ada kaget pas awal masuk. Karena kan sistemnya digabung gitu. Tapi setelah beberapa bulan ya, baru kerasa. Walaupun digabung gitu, tapi nggak benar-benar merata materinya. Beda-beda masing-masing. Porsinya beda. Gitu. Masya Allah. Jadinya walaupun memang awalnya kaget ya, apalagi kita mungkin yang background pendidikan sebelumnya kita perjenjang emang sesuai dengan tingkatannya. Tapi pas masuk SPPMI beda, wah gimana nih, kaget ya. Tapi lama-lama terbiasa. Itu dari Kak Gali nih ya. Coba kita mau lihat perasaannya Kak Jaki ketika bergabung dengan SPPMI dan tahu ternyata kelasnya digabung baik yang tingkat SMP maupun yang SMA. Bagaimana nih Kak Jaki? Dari awal sebenarnya nggak kaget sih karena emang yang waktu itu muridnya masih sedikit ya dan beda-beda juga kelasnya. Tapi emang sistem pembelajaran di sini tuh kadang ada jadi satu materi tapi tidak mengubah, maksudnya tuh kayak nggak berat tapi berbobot gitu. Dan kadang juga ada materi yang disesuaikan perjenjangnya gitu. Jadi setiap kelas saling kumpul gitu. Masya Allah, baik Kak Jaki. Jadi kalau Kak Jaki sebenarnya nggak kaget karena sudah survei juga, sudah tahu juga. Jadi pas masuk nggak terlalu kaget ternyata gabung ya. Masya Allah. Tadi ada kata yang cakep banget tadi ya, ringan tapi berbobot lah. Kayak Bu Desi ya, ringan sebenarnya Bu Desi. Cuma berat di segi berat badan aja ya. Kita lanjutkan, yaitu coba bagaimana nih Kak Naswa. Dari yang tadinya digabung, terus ternyata gabung juga sekolahnya. Dari tingkat kelas 7 sampai kelas 12. Gimana nih Kak Naswa? Pas masuk tuh kayak bingung, cuman lama-kelamaan tuh ya udah kebiasa. Terus kalaupun emang ini kan kita jadi apa bahasanya tuh murojaah ini ya, materi-materi yang sebelumnya. Nah, jadi kayak jadi inget lagi tuh gitu. Masya Allah, wah keren-keren sekali. Jadi yuk mungkin yang cocok dengan SPPMI, yuk bergabung segera. Kita sudah buka pendaftaran untuk PPDB. Sekarang mah namanya bukan PPDB ya, SPMB. Sistem penerimaan murid baru di SPPMI, Sekolah Pemimpin Pengusaha Muda Internasional. Jadi yuk boleh bergabung nih, nanti ketemu sama Kak Naswa, Kak Jaki, dan Kak Gali. Nanti kalian mau ikut program magang, nanti ketemu lagi sama kakak-kakaknya ya. Jadi yuk segera bergabung. Oke, sebelum kita akhiri open main SPPMI kita pada siang hari ini, Bu Desi tadi kan kita sama-sama menyimak nih ya kakak-kakak ya, kakak-kakak semua ya Bunda. Tadi ada beberapa poin yang sangat penting. Jadi leadership itu terbagi menjadi 3 bagian. Apa sih yang kakak-kakak dapatkan? Udah sampai tahap mana leadershipnya kakak-kakak? Tadi kan 3 leadership itu ada 3 tuh. Diri sendiri, tim, organisasi. Tapi menurut dari kakak-kakak sendiri, percaya diri ya jawabnya ya, nggak boleh ragu-ragu nih. Sudah sampai manakah tahapan kalian dalam leadership-nya? Boleh dari Kakak Zaki terlebih dahulu. Maaf Bu, bisa diulang Bu? Ini kayaknya lagi fokus kemana ini ya. Tadi kita kan bersama-sama belajar leadership nih sama Pak Fauji ya. Tadi juga kita belajar tentang sedikit pentingnya. Nah, di dalam leadership itu terdapat ada 3 bagian tahapannya. Ada secara diri sendiri, ke tim, baru ke tahap terakhirnya itu adalah organisasi. Secara percaya dirinya Kakak Zaki sudah sampai tahap mana sih dalam leadership dirinya Kak Zaki? Tahap mana? Tahap pertama. Tahap pertama, diri sendiri. Masya Allah, tidak apa-apa. Keren, Masya Allah. Kalau Kakak Gali bagaimana? Sudah masuk ke tahap mana leadership-nya Kakak Gali? Mungkin yang kedua.
kedua. Wih, Masya Allah. Kalau Kakak Naswa, udah sampai mana tahap leadershipnya Kakak Naswa sendiri? Jangan ketawa dulu. Harus percaya diri ya, nggak apa-apa. Kalau masih merasa masih di tahap 1, tahap 2, tahap 3 is okay. Dan itu adalah sebuah pencapaian sangat bagus. Kak Naswa, udah sampai tahap mana leadershipnya? Dia bingung kali ini nyalain mikrofonnya. Tadi nggak bisa di close ini, ngehang. Oh. Jadi kayaknya sih udah di tahap kedua ya. Masya Allah, sudah bisa memimpin untuk secara tim. Masya Allah. Wah, untuk diri sendiri aja itu udah bagus banget. Masya Allah, tabarakallah. Yang karena kita tahu leadership kita itu sampai mana sih bisanya, ya diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa mengevaluasi secara luarnya saja, tidak mengevaluasi secara diri dalamnya. Jadi yang bisa tahu ya kita sendiri. Kita beri aplaus dulu dong buat kakak-kakak kita. Terima kasih banyak Kakak Zaki, Kakak Gali, Kakak Naswa sudah menyempatkan hadir untuk Open Mind SPPMI pada hari ini. Mohon maaf nih, jadi keganggu KBM-nya ya. Tapi udah izin nih ya Bu Desi dengan kakak-kakak panitia untuk meminjam 3 orang. Meminjam nggak tuh bahasanya? Untuk berkontribusi di Open Mind SPPMI. Dan terima kasih juga buat ayah, bunda, dan kakak-kakak semua yang sudah hadir di Open Mind SPPMI. Jangan keluar dulu karena belum ditutup sama kakak Amel. Nanti kakak Amel ngambek ya kalau kalian sudah keluar belum pada waktunya. Oke, kita beri reaction dulu dong, tepuk tangan buat kakak Zaki, kakak Gali, dan ini karena namanya Bu Masa, jadi mau sebut Bu Masa. Kakak Naswa, untung nggak jadi disebutin Bu Masa ya. Kakak Naswa, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum Bu Desi serahkan kepada Kakak Amel, izinkan Bu Desi menarik kesimpulan untuk sesi sharing kita pada Open Mind SPPM ini dari Kak Naswa, Kak Zaki, Kak Gali, serta Bapak Fauzi sebagai public speaker kita atau sebagai profesional dari ahlinya. Ini Bu Desi mendapat menyimpulkan bahwasannya seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab atas apapun hasil peristiwa yang dialami bersama dengan timnya. Ataupun adalah pemimpin harus memastikan bahwa apa yang dipikirkan dan apa yang diucapkan serta apa yang harus ditindakkan itu harus selaras. Jadi tidak hanya yang pemikirannya A, yang diucapinnya B, malah ditindakin yang C, jadinya tidak selaras. Jadi yuk, kalau kita belum bisa tahap ke level 2 memimpin secara tim atau ke tahap level paling tinggi memimpin secara organisasi, kita harus memimpin diri kita sendiri. Ya, wajib sekali nih, jangan sampai kita malah dikendalikan oleh orang lain. Yang berhak untuk mengendalikan diri kita adalah cuma diri kita dengan Sang Maha Pencipta. Itu saja dari Bu Desi, kurang lebihnya terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa nyalakan kembali kameranya, masa nggak kelihatan tutupnya ya. Ayo boleh dinyalakan kameranya kembali, ayah, bunda, dan kakak-kakak semuanya. Karena yang kelihatan ini bosan Bu Desi, ketemunya Kak Amel lagi, Bu Devina lagi. Udah bosan ketemunya di kantor, masa ketemu lagi di room gitu kan. Maunya ketemunya sama kakak-kakak, sama ayah, bunda semuanya. Itu saja dari Bu Desi, terima kasih banyak. Bu Desi serahkan kembali estafetnya kepada Kakak Amel. Silakan Kakak Amel. Baik, Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Desi sebagai moderator dan juga kepada Bapak Fauzi selaku narasumber profesional, juga Kak Naswa dan Bunda Kak Gali dan Kak Zaki selaku narasumber yang sudah sharing mengenai pengalamannya, kesan-kesannya, cerita-cerita menarik, motivasi, dan masih banyak lagi hal lainnya. Untuk itu, kami memiliki tanda mata yang akan kami berikan kepada Bapak Fauzi, Kak Naswa, dan Bunda, Kak Gali, dan Kak Zaki sebagai rasa terima kasih dan apresiasi dari kami untuk para narasumber. Alhamdulillah, tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayah, Bunda, dan Ananda yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ayah, Bunda, serta seluruh peserta yang hadir.
Karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Baik, marilah kita tutup bersama acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.